Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kegiatan ini terselenggara tentunya berkat kerjasama dengan PT IPJ Peti Kemas Jakarta yang di sini telah hadir ya timnya Bu Putih dan tim dari perusahaan. Pada kesempatan pagi hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar menanam hidroponik. Kalau selama ini saya tahunya hidroponik itu ada raknya, ya kan, ada raknya. Waduh, kalau pakai rak, pakai mesin dan lain-lain agak ribet ya. Tapi alhamdulillah dari Bu Putih CS ini mengenalkan hidroponik dengan bak ya, dengan bak atau baskom. Tapi baskomnya tidak boleh kalau hari ini buat praktek, besok buat ngaduk bak. Tapi ada yang bisik-bisik Pak, jadi nggak boleh ya. Saya berharap nanti ya Mbak Putih, karena ini ibu-ibu ini aktif juga di Posyandu Bu, biasa bikin PMT. Nah ini nanti saya ditelepon sama puskesmas ya, izin ya bunda-bunda sekalian. Jadi tolong yang bak dari IPT ini khusus untuk menanam hidroponik ya kan, bukan ngadonin onde, bukan ngadonin bakwan ya. Tentunya di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Putih serta tim. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Putih dan tim dari PT Kemas Tanjung Priok ya. Ya. Juga Bu Sophie kasih kesempatan Pak Manggo, narasumber kita Pak Satria, Ibu-ibu PKK Kelurahan Papanggo. Di sini ada dari Pokja 3, ya, terus dari PKK RW dan juga dari Poktan ya. Semua PKK dari RW 01 sampai 08 yang hadir pada pagi hari ini, dari PPSU dan juga dari pengelola RT. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat walafiat ya, sehingga dapat hadir mengenai undangan yang kami sampaikan, yaitu berkaitan dengan sosialisasi penanaman dengan hidroponik dan media baskom. Nah, ini saya juga baru lihat ya, kalau nanam ada di baskom gitu ya. Selama ini baskom fungsinya buat masak ya. Tapi kenapa bisa ditanam? Ini salah satu yang baru ya, tentunya harapannya tentu dan nanti yang disampaikan dari narasumber ini bisa menjadi ilmu kita ya, yang bermanfaat, bisa diketularkan di wilayah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua hadirin berbahagia, tentunya saya selaku pimpinan wilayah ya, atas nama Kelurahan Papanggo ucapkan terima kasih pada PT Kemas Tanjung Priok, Bu Putih dan rekan-rekan atas kerjasamanya ya. Yang sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan ya Bu ya, di kantor Kelurahan Papanggo ya, mengenai anak-anak itu yang mengendarai kendaraan ya, pelatihan mengemudi maksudnya ya. Alhamdulillah sekarang udah tindak lanjutnya dengan pengadaan kegiatan dari penanaman hidroponik, dan kami mengucapkan syukur alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa terus bekerja sama ya Bu buat memajukan wilayah kami, masyarakat kami di Kelurahan Papanggo. Tentunya hal ini juga sejalan dengan program pemerintah DKI Jakarta, Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa ini bahwasanya kita ada kegiatan namanya gerakan menanam ya. Gerakan menanam ini memang diwajibkan bagi kita. Hari ini menikmati proses belajarnya, kemudian bisa terus dilaksanakan di rumah, bisa membawa manfaat. Kemudian untuk Pak Tommy dan Bu Sophie, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kerjasama kita berlanjut ya Pak ya, dengan program-program lain untuk manfaat-manfaat yang lain. Dan pada dasarnya kita bergerak di pertanian masa depan ya, point zero. Jadi kita bergerak di sosial media. Ibu-ibu yang punya Instagram boleh follow kita di @hidroponikbks, boleh dicek dulu Instagramnya biar kalau misalkan nanti ada pertanyaan ataupun mau konsultasi bisa melalui DM kita ya. Boleh dicek dulu @hidroponikbks, boleh follow ya. Oke, lanjut @hidroponikbks ya Ibu. Jadi pertama-tama bahwa hidroponik sendiri ada beberapa instalasi yang memang pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh para praktisi. Yang pertama itu ada teknik sistem wick yang nantinya kita akan praktekkan. Kemudian ada teknik rakit apung.
Kemudian ada di soft film teknik atau di FT yang pakai paralon ibu-ibu ya. Kemudian ada nutrien film teknik, biasanya menggunakan trapesium. Dan yang terakhir adalah aeroponik, biasanya itu filtrasi, jadi modelannya aeroponik ya. Lanjut. Nah, hidroponik BKS itu berdiri pada tahun 2017. Hidroponik BKS adalah platform digital yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki visi dan misi untuk merubah pertanian konvensional ke era industri 4.0 untuk mengajak generasi milenial, terutama anak-anak muda dan ibu-ibu lansia juga Bu. Misalkan ada kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan menghijaukan daerahnya seperti itu untuk mengenalkan konsep urban farming. Jadi biasanya yang kita tahu kalau urban farming itu menggunakan greenhouse ataupun menggunakan tutup. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan lahan sempit di halaman rumah untuk daripada untuk jemuran ataupun untuk mengeringkan tanaman masakan gitu ya. Sekarang kita memanfaatkan dengan lahan sempit menggunakan tanaman yang bisa bermanfaat untuk sehari-hari, untuk konsumsi sehari-hari seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita juga punya greenhouse di Bekasi, letaknya di Cimuning. Ini greenhouse kita menggunakan teknik rakit apung. Jadi kita setiap minggunya udah stok tanaman sayuran kayak selada, kemudian buckerhead, lettuce dan segala macamnya itu kita biasanya stok untuk salad ya Ibu ya. Nanti kalau semisal udah berjalannya waktu di sini kita akan aktif. Nanti kalau semisal ada konsultasi mengenai cara bagaimana masuk ke dunia skala industri dari rumahan ke industri. Jadi gini ibu-ibu, ini sudah saya praktekkan ke wilayah-wilayah saya bahwa nanti ibu-ibu masing-masing dikasih tentang basic hidroponik, mengedukasi manfaat sayuran hidroponik, mengedukasi cara pengendalian hama, mengajak generasi muda dan lansia untuk menjadi petani. Yang terakhir memberikan informasi di bidang pertanian khususnya hidroponik. Ini kita udah beberapa pelatihan di wilayah Bekasi dan Jakarta. Ada hidropreneur, kemudian di Sumarekon juga pernah, kemudian di Tahfiz Quran juga pernah, kemudian di pelatihan di DPR RI juga pernah, dan di greenhouse kita yang terakhir tuh di Wali Kota Bekasi. Oke, lanjut. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah tahu tentang hidroponik hanya cuman menggunakan paralon ya, atau tabulakot gitu ya Bu ya. Nah, sekarang kita memanfaatkan selain menggunakan baki, kita juga menggunakan styrofoam bekas buah anggur. Bapak Ibu udah tahu di sini yang bekas buah anggur, yang styrofoam bentuknya kotak, yang biasa di tempat-tempat buah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk instalasi hidroponik, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kelebihan hidroponik sendiri, yang pertama tidak perlu kotor-kotor. Misalkan ibu bapak sekalian di rumah sedang memasak gitu ya, juga bisa memantau tanaman yang ada di halaman rumah. Kemudian tidak membutuhkan lahan yang luas, jadi halaman di depan bisa dimanfaatkan dengan menggunakan lahan yang sempit, juga bisa dimanfaatkan dengan instalasi baki ataupun styrofoam bekas buah anggur. Terus pengandalian dan pemberian nutrisi itu lebih mudah dan efisien. Jadi Bapak Ibu kalau semisal nanti ada pertanyaan mengenai berapa sih takaran nutrisinya, nah ini sebetulnya simple, nggak usah terlalu teori banget. Nanti saya akan kasih takarannya menggunakan suntikan, berapa ukuran 1 liter air, berapa mililiter nutrisi yang diberikan. Ya selama ini kan bingung nih, aduh ribet banget sih ngasih nutrisinya gitu kan. Atau kalau terlalu banyak, tadi ada yang bilang terlalu pahit nanti hasil sayurannya, nanti kalau terlalu kurang tanamannya jadi kuning, kayak gitu ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya ya. Terus manfaatnya juga untuk hasil panennya nih. Ibu biasa beli di pasar sayuran itu konvensional, sayurannya itu kan bentukannya lemes-lemes Bu ya. Bapak ya, jadi kalau misalkan kita sayuran hidroponik di sini kita bisa praktekkan, Ibu boleh makan langsung karena di sini memang tekstur dari langsungnya aja bisa bunyinya lebih crunchy gitu ya. Bisa dikonsumsi langsung gitu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian penasaran dan rasanya itu nggak begitu pahit gitu ya, dan rasanya juga fresh, beda sama konvensional gitu ya. Ini enggak aman, ini baru dicuci tadi. Oke ya, lanjut ya. Untuk macam-macam media hidroponik di sini ada rock wool. Coba rock wool. Kemudian ada bisa juga menggunakan busa spons yang misalkan di jok motor gitu ya. Kemudian di busa buat nyuci juga bisa, itu juga dimanfaatkan. Tidak hanya rock wool aja, bisa dimanfaatkan juga. Atau kasur-kasur yang rusak bisa dimanfaatkan kayak gitu ya. Kemudian hidroton. Nah, kalau hidroton memerlukan biaya ya, karena bentuknya dia seperti batu bata, cuman
berbulat ukurannya. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini sering banget dialami sama ibu-ibu sekalian di rumah, terutama untuk pengendalian hamanya ya, karena musim hujan, hama itu semakin banyak, semakin sering di tanaman seperti itu. Jadi kutu apit biasanya banyak banget di pakcoy, kemudian tanaman-tanaman oriental seperti lettuce kayak gitu-gitu ya. Nah, itu manfaat yang pertama, kita menggunakan yellow trap. Jadi kalau misalkan ibu bapak di sini punya yellow trap, itu jebakan hama yang menggunakan papan atau plastik berwarna kuning ya, bertujuan untuk menarik minat hama ya, datangnya hama tertarik warna kuning yellow trap berfungsi untuk menjebak hama. Cik. Ya. Jadi karena prakteknya perlu waktu, kita bersabar ya. Misalkan nanti ada bapak ibu yang pengen nanya, boleh tunjuk tangan aja, nanti dari tim akan datang. Kemudian sekiranya karena ada beberapa yang nggak ngerti, langsung aja, karena di sini langsung kelihatan kiranya tadi banyak ya. Jadi langsung aja nanya, tunjuk tangan, nanya langsung boleh dipraktekkan ya. Bu, itu apaan Bu? Pegang-pegang Bu. Ini. Biar berhasil. Biar berhasil. Medianya banyak. Nggak tahu. Gimana Bu? Dapat semua Bu? Sudah. Oke. Dari RT berapa Bu? RT 5. Oke, semangat ya. Halo. Mau dong. Mau. Dua Bu Anggi. Ibu dua. Oke. Ya, masing-masing sudah dibagikan instalasinya. Di situ ada bayam merah. Ini saya kasih bayam merah supaya warnanya menarik nanti pada saat panen. Itu kangkung tuh. Kangkung. Yang nggak ada namanya. Itu selada merah. Iya, ada yang namanya, ada yang nggak namanya kemarin selada merah. Oke. Ada bayam merah, yang warna selada merah, yang putih. Caisim, ada caisim juga. Karena ada yang campur-campur ya, ada yang caisim, ada yang bayam merah, ada yang pokoknya 5 jenis benih ya Ibu. Ini ada 4. Ada 4. Iya. 4 ini kurang 1. Kurang 1 ya. Iya. Oh ini. Ada? Ada. Enggak ada, emang enggak ada. Ada di bawah penyulit. Enggak ada. Lihat penyulit. Kurang ya. Coba lihat. Iya, enggak ada. Kurang ya, Bu. Coba. Seladanya Seladanya nggak ada. Enggak ada. Yang ini apa Pak? Enggak ada namanya. Mana ini selada merah Ibu? Oh, Selada merah, bayam. Oh, selada hitamnya belum ada ya. Oke. Bayam yang mana Bu bayam? Enggak ada nama-namanya ini mah. Ini pakcoy apa ya. Oh, pakcoy ada enggak? Enggak ada namanya. Oh, enggak ada namanya. Jadi enggak tahu saya. Maksudnya Ya. maksudnya yang di nama-namanya Ya. ada nama-nama juga. Ini ada yang label, ada Selada yang merahnya belum ya. yang ada namanya biar enggak Gimana Bu? Lengkap nggak Bu? Biji-bijinya Bu? Lengkap, ada 5 ya. Oke. Ada kangkung, pakcoy, cesim, salada hijau, sama Oke, lengkap ya Bu? Oke, yang nggak lengkap bilang ya, biar kita ambil di depan. Gimana Bu? Bijinya lengkap nggak? lengkap ada 5. Lengkap. Saya bekal kangkung doang nih Pak. Oh gitu. Oke. Baik, Tapi Bapak Ibu. nama-namanya ada kan? Oh iya. Ada yang caisim. Beda cuma sama caisim doang. Iya. Woi, aku bagian ngerekam aja. Kita buat Edmond. Hai. Iya Bapak Ibu,
kita bisa mulai ya. Kita langsung mulai aja ya. Yang pertama harus butuh rock wool-nya, boleh dipegang sebelah tangan kanan rock wool-nya. Nah itu kan udah ada tekstur potong-potongannya ibu bapak ya. Nah itu udah ukuran 3x3 cm. Sekarang boleh dipotong ya atau dipotek kalau bisa. Kalau nggak bisa menggunakan cutter ya. Bisa dipotek aja. Cutternya nanti gantian aja boleh. Pakai kanker kayaknya itu. Oh, itu pakai cutter. Nanti minta cutter Ya depan. untuk satu baris boleh 2 aja ya. Iya betul ibu segitu. Coba Bu, lihat cara motongnya gimana Bu? Nggak seperti itu Bu, itu kurang. Potong satu-satu dulu. Nah, iya gitu. Oke ya. Pegang lihat. Iya tadi. Kemudian dipotong. Tar dulu. Ayo deh. Oke, dipotongnya satu-satu aja Bu, dibagi. Dipotong nggak apa-apa, dipotong. Dipotek-potek, dipotong-potong. Bisa, Semua nggak apa-apa, dipotong. semua nggak apa-apa. Hati tapi ya. Oke. Itu ukurannya udah sesuai ya Bu ya. Udah ada ukuran 3x3. Awas saat tangannya Bu, pelan-pelan. Gimana Bu? Bisa Bu? Udah kayak motong bawang ya Bu? Udah kayak ngiris bawang oncom. Iya benar. Kali-kali Bu ya. Tinggal nyambel. Busa spons bisa. Bang Norman, bisa nggak motongnya? Spons bisa. Kemudian juga bisa. Udah, Bang Norman. Tisu juga bisa. Tisu bisa, tisu dilapisin 3 tisu misalkan ya, 3 tisu, kemudian dikasih beli di atasnya, kayak gitu bisa. Aduh, takut Jadi juga memang kalau hidroponik paling minimal budget. Padahal di Spons biasanya kayak kasur rusak atau jok bekas motor juga bisa dimanfaatkan. Dimasukin begini Om. Kalau kapas nggak bisa. itu nanti Bu, itu nanti belakangan, nanti dibasahin dulu. Nanti kita basahin dulu semua, Iya, masuk yang nggak bu, apa-apa. bu salah ini dulu dimasuk-masukin. Oh ini. Ya, dimasuk-masukin dulu semua, Iya, baru iya, nanti betul, ini Ibu. kita basahin yang ini. sampai habis kayak gini. Ya, sampai habis ya dipotong ya. Kalau nanti lihat instruksi aja. Langsung dimasukin Bang, nggak sumbunya dulu. Langsung masukin gitu, nggak sumbunya Baik, dulu udah ya. sambil dipotong-potong Bu ya semua ya. Potong, kayak masukin nanti belakangan deh Bu. Oke, Tuh, udah sumbunya semua dulu, iya. potong-potong? Sudah. Oke, sekarang boleh keluarkan benih kangkungnya yang paling simpel dulu ya, paling sederhana ya. Kangkung itu paling gampang ditanam 2 minggu udah bisa panen. Nanti bisa Bu net potnya dengan kain flanelnya masing-masing kan udah semuanya ya. Soalnya biar iya semuanya. Soalnya sekarang nanti bakal buat panen bareng kan? Iya di sini dulu nanti buat panen bareng. Ya di sini aja Bu. Gimana Bu? Bisa nggak Bu? Sama aja. Soalnya Biasa udah biasa motong-motong ya. Iya. Mama kayak somotong ya. Kayaknya Kan kita belajar lagi dan Kalau untuk kain flanel biasanya kita caranya netbotnya ukuran 7 cm yang lebih panjang, bisa juga tanpa pakai kain flanel. maksudnya Selain flanel nggak ada. Jadi fungsi kain flanel itu cuma sebagai sumbu aja. Paling bagus gitu. Jadi buat lebih bagus lagi. Karena selama ini kan bisa juga menggunakan netbot 7 cm kayak gitu. Tapi kalau kain flanel tuh lebih menghemat air aja. Tuh. bisa juga, tapi yang kaos yang bisa menyerap Ibu. Kayak misalkan keset ya. Keset ada tuh yang keset yang buat itu bisa tuh. Iya, pokoknya buat keset bisa juga. Jadi kita bareng-bareng supaya panennya bareng-bareng Bu ya. Nanti bisa dinamain masing-masing bakinya. Saya udah panen. Jadi kelihatan kira-kira prosesnya mana ya tubuh, berapa tumbuhnya seperti itu nanti buat panen bersama. Oke. Tadi kangkung yang kita mau bakal panen 2 minggu lagi ke Pak. Gimana Pak Agus, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Bang Arif gimana Bang? Bermasalah nggak? Sama juga. Saya salah. Oke, sudah? Sudah semua? Belum. Ada masalah Pak. Kalau bangin. Udah panen. kalau lagi saya praktek di sini Ya, itu emang banyak caranya Ibu. Banyak cara. Kalau yang lebih simpel kita ngebuka, masukin, masukin di sini, ntar
satu lagi. Ini berapa biji nih? Berapa Kalau biji? untuk kangkung itu bisa lebih dari bisa Empat. 6, 7, 8. Soalnya kalau kangkung kan dia sekali dimasukin panen nih. banyak tuh. Ya Bu, dimasukin Bu ya. Masukin, Dimasukin ke dalam ya Bu, jangan Iya. masukin keluar Bu. Dijadiin satu aja Ibu. Oh, jadi satu tempat. di sini ya. Ntar tutup lagi. Gimana Bu? Ada masalah Jadi nggak? satu biji satu batang ya. Ya, nah kan itu udah. Jadi begini. Sebelum itu tumbuh, ditaruh di luar dulu, pinggirin sini. Ntar dia tumbuh sampai 4 daun tuh. Oh, Contohnya jadi kayak setelah gini. dia bertunas baru ya Iya. dimasukin ke dalam ini. Kita dikasih ini. Ada yang kesulitan, ada yang belum bisa. Ini ada yang nyelip katanya Mas. Sebentar. Nah, ini salah Ibu. Posisinya harusnya di sini. Ah, bener tadi. Tadi bilang begitu. Katanya dari samping. Bilang kacit. Ada. Ini benar itu yang benar. Nah, yang benar. Berarti dari pantai. Soalnya kemarin diajarinnya begitu dari ya pantai. Dari samping. Kalau dari samping. Wah, Mbak Yani bener, Mbak Yani bener, Mbak Yani bener. Bener. Bapak dikasih tahu dari samping, Pak. Iya, itu benar. Jadi Rockwool yang tadi sudah dipotong-potong boleh diangkat ya semua. Kemudian disiapkan kangkung yang benihnya lebih besar dibandingkan benih-benih yang lain tadi. Berapa biji? Ya. Jadi kalau untuk kangkung supaya panennya bisa 250 gram, ya kalau cuma satu kira-kira gambling, atau 3 yang jadi cuma 2 atau 1. Kita coba masukin minimal 5, bisa 8, jangan lebih dari 10. 8 aja ya, satu rockwool. Caranya gini. Ini udah aku kasih contoh semayan kangkung ya kayak gini. Ini aku tanam atau aku semai itu minimal 5 benih. Jadi yang berhasil kurang lebih bisa 5, bisa 3 kayak gitu. Makanya jangan kurang dari 5. Kalau bisa 5 ke atas. Dan untuk panennya lebih gampang gitu ya. Jadi sekali panen langsung bisa satu gegaman gitu. Makanya kalau untuk panen kangkung minimal 250 gram per net pot. Ya, kayak gitu. Caranya pertama rockwoolnya dipotong dulu tengahnya. Boleh dipotong kayak gini atau dibuka aja nggak apa-apa, dikretekin. Gini nih. Direkahin gini. Nah, iya. Ya dibasahin dulu rockwoolnya, kemudian dimasukkan benihnya minimal 5. Maksimal 10. Pakai air, nggak dulu, sabar ya. Sabar Bu. Ini kita timnya nanti muter. ya. Sabar ya, Bu. Ya Allah. Pakai proses. Tadi nggak pada bawa ember. Biar mandi dulu dia. Mandiin dulu dia. Dibasahin dulu. Ikutin instruksi. Jangan ngarang sendiri. Betul. Nanti salah ngarang sendiri. Direndam semua Bu, dibasahin semua sampai ke dalam. Oh ya, Ya, sampai kena basah semua ya. dibasahin supaya meresap. Aja dulu ya semuanya Ya, gitu. Biar nyerap ya. Nah, betul. Ayo Bang, ayo Bang. Bang Edmund nggak belajar. Aku sambil ngikutin aja Bu. Ntar di-share ke pengelolaan. Oke, siap. Nanti aku share ya. Ya, ditenggelamin semua ya Bu ya.
kena air semua. Ya, kena air semua. Bapak Ibu yang baru datang boleh langsung ikut aja Pak Bu ya. Oh udah, iya oke. 8 boleh 10 boleh. Terus kita tempelin. Ya. Kalau menurut aku sih mendingan lebih banyak lebih bagus 10, jangan lebih dari 10. Kalau 6 kira-kira yang kalau misalkan jadi 3, 3-nya sisa. Jadi kita coba lebih gambling aja supaya bisa. Jadi 10 ya. 10 aja ya kita ratain ya supaya panennya lebih enak 10 aja. Oke. Sabar. Tungguin nasi. Iya. Lagi datang Bu. Orang tengahnya ya aman udah. Orang tengah. Dari mana? Mana sih? Tenang. Pegang dulu. Pengen nanti, pengen banget. Keburu panen, baru dimasukkan. Aja deh. Bawaan orang. Udah ini. Gimana Bu aja? Ada masalah nggak? Enggak tuh, ini Aman. datang alhamdulillah kita belajar namanya juga. Oke. Ya, belajar mudah-mudahan ntar kalau udah bisa kan Iya. di rumah kita praktekin. Jadi nggak perlu beli sayur ya. Oke, betul. Oke, semangat Bu aja. Yes. Sip lah. Sip. Wah, Gimana Bu, udah basah sekali belum? Harus basah banget. Iya, harus kayak ini kayak Bu Haja gitu tuh. Jadi nanti pas diambilnya dibasahnya nggak apa-apa, basah sekali. Harus basah banget, Mbak. Ya, ini airnya udah keserap semua, diminum kali airnya ya. Gue buang. Nggak ada lagi kayu tadi mana? Ya? Oh, itu. 12 nanti kan dilihat nih prosesnya nih, setelah ini kan nunggu seminggu. Setelah nunggu seminggu itu udah 4 daun kan, misalkan udah muncul 4 daun, setelah itu baru dipindahkan ke instalasi. Nah masukin ke sini. Nah ini masih salah nih ini mesti harus kayak gini. Nggak apa-apa. Ini kalau begini berarti nggak bagus ya bibitnya? Nggak ngaruh Bu. Nggak ngaruh. Iya. Terus itu suruh bilang bibitnya yang bagus, yang bulat-bulat. Tadi saya begini, tapi kata Mas Odin juga bisa gitu. Ya, sebetulnya hampir sama semuanya kan itu fungsinya untuk sumbu, cuma aku Untuk air ya. Iya lebih lebih ke bawah seperti ini. lebih hemat. Sama aja sebetulnya. Oke. Ya, susun aja dulu Bu ya, 12 ya. Bang, saya begini Bang. 3. Nah, ini bener Bu. Ya udah bener gitu. Ya kayak gitu aja, simpel kan, gak usah pakai tusuk gigi lagi. Iya. Tinggal direkahin aja. Dibalikin gitu. Iya, kalau biasa tusuk gigi satu. Iya, apalagi banyak Iya, kecil. kecil. Nah, sekarang ini Kak, pakai simple, pakai lebih gampang. Setelah tadi dimasukkan benih ke dalam rock wool, kemudian benih itu kita endapin dulu atau kita tutup dulu, jangan sampai kena sinar matahari selama 2 hari. Supaya sprout atau pecah benih dulu. Nah, biasanya nanti disimpan, Bapak Ibu nanti disimpan dulu setelah 2 hari, banget 3 hari sekali. Tapi kalau rutin sehari sekali harus diaduk. Kayak gitu. Fungsinya apa? Buat mendapatkan oksigen di akarnya. Karena statis, kecuali kalau pakai aerator. Kalau aerator kan muter terus nih, pakai paralon. Nah, terus juga usahakan pada saat mengaruh tanaman di permukaan, itu usahakan jangan sampai dalamnya itu kena sinar matahari. Nanti ini udah disesuaikan ya netpotnya sama ukuran impa boardnya. Nah jadi itu kalau bisa jangan matahari jangan terlalu nyentrang banget, tapi full matahari. Aku kasih contoh, misal nanti ada matahari ya. Ini jangan sampai ini sama ini jangan kayak gini. Atau jangan asal-asalan Bu, nanti biasanya banyak yang gagal di sini nih, udah mau panen, lupa ditutup gitu ya, habis ngaduk lupa ditutup, akhirnya jadi dia lemas gitu, nanti nggak bisa buat dipanen kayak gitu. Kadang suka ledor di sini para pemula, jadi usahakan tetap harus panen begini stadiannya, ya. Itu simple tapi sering banget terjadi. Kayak gitu. Jadi untuk ngaduk sendiri yang penting udah ada busanya. Kita ngaduknya boleh gini nih, set, ada busanya kan.
Nah berarti kalau udah ada busa-busanya berarti itu udah dapat oksigen ya kayak gitu. Ya nggak harus 1 menit tuh nggak perlu. Yang penting udah ngaduk aja, diaduk, jadi udah dapat oksigennya. Ya, pakai tangan boleh, pakai kayu boleh, pakai paralon boleh untuk ngaduk, tapi jangan sampai tahapan. Yang pertama ada proses semai, kemudian ada proses permajaan, yang ketiga ada proses pendewasaan. Nah, kalau dewasa itu udah tinggal nunggu panennya nih. Jadi target kita sekarang tanggal 14, 2 minggu lagi tanggal berapa? 28. 2 minggu lagi, dicatat ya nanti Ibu. Jadi itu ukuran HSS, hasil setelah semai sama hasil setelah tanam. Kalau semai itu HSS dimulai dari proses semaian, HST pada saat perpindahan dari 4 daun ke instalasi. Kayak gitu setelah seminggu. Ya, HST. Jadi kalau misalkan bedanya HSS sama HST. Nah, ini udah bisa dipindahin nih kayak gini nih, udah 4 daun. Ini daun-daun sejati ada 1. Nah, nanti udah bisa dipindahin. Jadi daun-daun sejati itu fungsinya untuk udah saatnya kita pindah ke instalasi seperti itu. Tapi udah termasuk bagus ya kalau udah ada mulai mulai tumbuh. Biasanya banyak yang masih kecil aja kok nggak tumbuh udah sebulan. Iya, habis itu kok butuhan lagi kali ini. Tapi ini udah lumayan. Nanti tinggal dirubah aja Bu untuk nutrisi. Pertama nutrisinya itu udah bagus ya. Kemudian sinar mataharinya pada saat pas semai diperhatikan. Pada saat semai, kemudian untuk 1 rokul itu 1 benih aja. Jangan 2 benih, 3 benih gitu. Pengaruh itu. Tapi boleh dicoba. Ini mungkin ini Mas cuma ngomong doang, coba dipraktekin aja biar uji coba. Nah kalau misalnya kayak gini nih kan banyak nih. Terus pada saat tumbuh kita petal-petal, kita pisahin gitu. Ya pisahin sebetulnya kalau untuk kangkung. Ini kangkung apa? Bukan, ini pakcoy. Pakcoy. Kalau misalnya 1 rokul nih isi 4. Terus ini udah numbuh nih, udah sprout, udah 4 daun tuh. Nah pada saat kita masukkan ke media ini nih, itu kita pisah-pisah gitu, hasilnya sama atau beda? Sama. Jadi fungsi pertama itu semainya aja. Jadi nggak apa-apa, tadi udah benar Bu, misalkan udah pecah benih ya, udah tunggu misalkan 4 daun, itu tinggal pisah-pisahnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jadi masalah pada saat udah sampai tumbuh, udah sampai berkembang, itu satu. Nah, jadi 1 nekot itu isinya 3, 4 tumpuk, kecuali kangkung, bayam yang sifatnya ke atas. Gitu. Tapi kalau misalkan pakcoy, misalkan ibu udah tumbuh 4 daun, yaudah aku pisah deh 1 nekot. Kenapa Pak tanaman yang saya tanam umurnya sama, yang satunya udah tinggi gede, ini hidroponik ya, yang 50% ya, 50% udah tinggi, yang 50%-nya kuntet, pendek. Ya. Itu tanamannya hidroponik apa Pak? Rakit apung, sistemnya apa? Instalasi paralon ya? Itu paralon. Paralon itu kalau vertikal, nih ya, bedanya vertikal sama horizontal. Ini pengaruh juga nih. Kalau vertikal itu kan modelannya segitiga gini Bu ya? Vertikal ya. Jadi matahari yang didapat biasanya yang di atas doang tuh, yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi. Yang di bawah justru malah bantet-bantet, ya kan? Ya kan? Nah itu pengaruh dari sinar matahari. Kalau horizontal, Bapak misalkan nanam rata, lurus semua, itu pasti rata Pak, rata gitu. Jadi pengaruh sama sinar matahari, dan itu juga pengaruh sama nutrisi. Karena semakin banyak sinar matahari, nutrisi juga banyak diserap. Itu secara logikanya Pak, seperti itu. Ya. DFT. Biasanya kalau yang di ujung deket pancuran yang pertama itu lebih bagus dibanding yang ujung sebelah sana. Emang itu harus kita puter-puter atau gimana ya? Jadi gini, kalau untuk DFT kan sistemnya aerator ya. Airnya harus secara dari awal sampai akhir itu harus sirkulasinya harus putar. Jadi yang pertama itu fokusnya adalah di tandonnya Ibu. Di tandon kan pakai tandon ya. Di tandonnya kalau misalkan tandonnya oksigennya bagus, kayak misalkan aeratornya dia sampai banyak gitu, itu nggak pengaruh sama atasnya. Bisa gitu. Ada juga yang modelan selain DFT, NFT juga sama kayak gitu. Cuman balik lagi ke tandonnya. Fungsinya tuh semua di tandon, di media airnya kayak gitu. Jadi kalau misal media airnya dapat oksigen, nutrisinya cukup, nutrisinya pas sama sesuai usia tanaman, menurut aku lebih aman, harusnya lebih rata kayak gitu. Dan usia tanaman juga mempengaruhi juga. Kayak misalkan tadi Ibu bilang pahit banget sih pakai nutrisi yang terlalu banyak, itu bukan karena pahit dari nutrisinya, bukan karena ketuaan. Kuning itu pengaruh apa? Pertama, kalau kuning itu biasanya pengaruh hujan. Jadi kalau nutrisinya kena air hujan, pH-nya kan pasti tinggi ya. pH-nya rendah karena mengandung asam ya.
asam. Jadi kalau misalkan pH-nya rendah, otomatis tanaman jadi kuning. Caranya supaya nggak kuning gimana? Makanya kita buang dulu yang udah kena air hujan kan full nih misalkan nih ya. Misalkan tandonnya full, kita buang dulu. Kita sesuaiin dari awal lagi. Kita kasih nutrisi di awal yang pertama kali kita tanam. Nanti balik lagi ke warna hijau. Kalau yang keriting? Kalau yang keriting biasanya pengaruh benih. Jadi benih juga pengaruh, makanya benih biasanya kalau khusus hidroponik. Nah ini Bapak Ibu, ini udah kangkung yang bangkok, jadi batangnya gede-gede nih Bu, buat panennya lebih mantap. Jadi pada rubuh gitu, bagaimana itu harusnya bisa? Kalau cabe gini Bu, kalau cabe itu biasanya nutrisinya tuh 2000 ppm. Ya, udah pada tumbuh cabenya, kan udah berat kayaknya. Berat yang ke bawah. Iya, itu pengaruh biasanya dari memang dari. Apa harus dipindahin ke pot? Ya kalau hidroponik biasanya kalau di cabe itu biasanya khusus cabe ya, itu jarang banget untuk yang cabe rawit gitu, karena rasanya nggak begitu pedes nantinya kalau di hidroponik. Biasanya vertigasi, jadi kayak misalkan gini, udah dikasih media aram sekam atau pupuk atau tanah, baru dikasih nutrisi hidroponik kayak gitu, disiram aja kayak gitu, baru bisa rasanya lebih pedes. Kalau di hidroponik justru malah nggak pedes, nggak ada rasa, maksudnya ada rasa cuman nggak pedes Bu, kayak iya buahnya banyak. Jadi macam jenis varietas hidroponik biasanya lebih higienis, lebih renyah, kayak tanam sayuran gitu, pengaruh biasanya. Hidroponik